Saya melihat bahwa eh, kedua-duanya ini nervous, tapi paling kelihatan nervous itu si Sanasnya. Perhatiin dari awal tangannya itu main tangan terus itu. Baru kemudian ketika JJ sudah mengemukakan bahwa semua orang istilahnya semua orang bisa salah lah segala macam gitu, dia memilih untuk menyelesaikan secara internal. Baru gerakannya nggak banyak, baru agak berkurang gitu. Tandanya dia sudah mulai align, sudah mulai bisa ngatasin nervousnya dia. Ketika JJ sudah ngomong seperti itu. Sepertinya agak penuh kekhawatiran tentang apa yang akan diucapkan oleh JJ gitu ya. Nah, menariknya adalah ketika Sanasnya yang ngomong, ketika bilang JJ sudah memilih menyelesaikan di dalam, kemudian harus introspeksi masing-masing dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan ketika Sanas bicara gitu tentang bahwa dia memang salah segala macam, kalau kita perhatikan, kita tutup nih wajah, kan ada wajah bagian atas, wajah bagian bawah. Wajah bagian bawah ketika dia ngomong dia menyesal, dia nggak bersyukur, punya keluarga yang begini, punya suami yang baik dan sebagainya. Itu ada banyak dalam prosesnya itu dia tarikan garisnya itu ke arah atas. Ini adalah bentuk senyum tertahan gitu. Buat saya, kalau kita bicara menyesal, kita bicara seseorang yang benar-benar istilahnya khawatir kehilangan gitulah ya. Ekspresi dasar yang terlihat itu adalah ekspresi takut, yaitu ini kencang, ini datar gitu, atau atau sedih gabungan. Ini turun, ini alis samping alis itu turun gitu. Nah ini nggak keluar dari Sanas. Jadi buat saya bukan masalah nggak nyesel ya, menyesalnya iya. Pertanyaannya adalah menyesalnya kenapa? Seringkali saya bilang orang menyesal tuh bisa menyesal karena memang dia menyadari kesalahannya, oh gue salah nih, gue khilaf gitu ya. Tapi juga bisa nyesal karena ketahuan kan gitu ya. Ya sehingga kata-kata yang keluar itu adalah self defense. Kalau kita bicara psikologi, itu adalah metode pertahanan diri untuk mengatasi ketidaknyamanan yang sedang terjadi. Ketidaknyamanannya kenapa? Karena ketahuan tadi. Dan harus berhadapan dengan publik, harus berhadapan dengan keluarga, harus berhadapan dengan pasangan sebagai konsekuensi dari tindakan dia. Nah, saya lebih melihat itu yang keluar dari sisi sana sekarang, self defense-nya yang keluar. Ya, nggak salah, itu semua orang seperti itu pada dasarnya. Nah, kemudian ketika membicarakan kesalahannya, banyak kata-kata Sanas itu indirect, nggak langsung. Bukan kata-kata saya salah, saya ngaku salah karena saya telah misalnya katakanlah melanggar komitmen, tidak melanggar kepercayaan misalnya, tapi kan enggak. Kata-katanya ya saya mungkin melakukan kesalahan, khilaf dan sebagainya kayak gitu. Ada kata mungkin gitu, ada itu masih kata-kata berjarak gitu loh, distant language. Jadi dia masih tanda petik belum mau benar-benar 100% mengakui bahwa dia terlibat di dalamnya, mengakui tanggung jawabnya. Sementara kalau orang beneran mau insaf, sekali lagi ya, menyesal dan insaf itu dua hal yang berbeda loh. Belum tentu sama nih, dua hal yang belum tentu sama. Menyesal ya, bisa dilakukan lagi, mungkin aja. Insaf beda lagi. Nah, untuk orang insaf, dia perlu menerima, bener-bener ngakuin saya salah gitu. Istilahnya nggak berkaitan dengan mungkin saya salah, mungkin saya memang lupain. Ya, untuk insaf, akuin, berani ngambil tanggung jawab, mengakui. Nah, itu kemungkinan besar insaf ya. Buat saya ini masih meragukan nih. Ya, buat saya masih meragukan hal tersebut. Apakah ini memang karena begini aja terus baru insaf, terus nanti kemudian akan diawasi nggak sama, kemudian jadi posesif nih JJ-nya nih ya, jadi posesif gitu, mana-mana diawasi, makin nggak nyaman, terus nanti ada yang bisa bikin nyaman, bisa kejadian lagi. Ini sebetulnya siklus, ini bahaya gitu kalau nggak ditangani oleh profesional ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini masa-masa kritis. Masa kritisnya bukan pas ngomongnya, masa kritisnya adalah setelah bikin komitmen, bagaimana sejauh apa mereka bisa megang komitmen tersebut ya. Nah, untuk Sanas, buat saya apa yang dia lakukan bisa jadi bukan karena dia nggak sayang sama JJ. Ini buat JJ juga ya, bukan berarti dia nggak sayang sama kamu gitu, sayang sama JJ. Tetapi bisa jadi hubungan yang pernikahan tersebut sana mungkin sudah cukup lama, mungkin sudah saling biasa satu sama lain, tantangannya kurang, ada kurang seru, kurang kebandelan yang dilakukan berdua gitu loh. Petualangan dilakukan berdua, udah mungkin sibuk dengan anak-anak, terus sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadinya kayaknya kalau ada orang lain jadi tantangan baru, dan ini nggak cuma buat Sanas ya, juga bisa buat orang lain di sekitar kita dan juga buat JJ juga termasuk. Bukan berarti JJ-nya nggak bisa loh,
Tapi bisa jadi dia sejauh ini bisa jaga komitmen dengan baik. Dan buat JJ, coba deh agak memperlakukan Sanas beda, yang kayak zaman pacaran dulu misalnya, yang mau seru, yang dia nggak ketebak sama Sanas gitu loh, sehingga tetap hidup tuh perasaan dan seru jadi petualangan baru. Itu sih seperti yang dibutuhkan oleh Sanas. Oke, mungkin dari gesturnya JJ sendiri, dia menerima atau seperti apa sih gesturnya sendiri? Di awal JJ memang masih nervous, kelihatan juga gitu ya, tangannya gini, kayak megang tangan gitu. Nah, tetapi ketika dia udah jalan, dia udah mulai santai, stabil, terus kemudian dia lempar ke sana. Begitu balik lagi, kalau kita perhatikan ada tarikan senyum di sini, terus ngeliatin sana, terus narik nafas, lega. Nah, buat saya ini adalah apa ya? Dia merasa sudah selesai nih, udah lepas, sudah selesai, ya gitu. Tapi tunggu dulu, ya. Kalau ini tidak diikuti nanti dengan hal-hal baru dalam pernikahan, petualangan baru, saya nggak bilang ini bisa terulang lagi, tapi resikonya besar. Mudah-mudahan tidak, saya mendoakan supaya aman-aman aja gitu. Tetapi kan kondisi psikologis dan mental emosional seseorang bisa berubah-ubah. Hati-hati buat saya, ya, buat JJ, jangan langsung tanda petik cepat puas. Karena it takes two for tango. Kalau misalnya ada orang yang berselingkuh, misalnya having an affair gitu ya, berselingkuh, ini bukan berarti bahwa yang selingkuh salah, iya, tapi nggak berhenti di situ. Yang satunya, pasangannya juga perlu introspektif gitu loh ke dalam diri sendiri. Mungkin dia kurang bisa ngidupin suasana, mungkin kurang bisa ngajak petualangan baru, mungkin juga bisa karena terlalu ini dan itu gitu misalnya. Bukan, sekali lagi ya, tolong garis bawahi nih, netizen semuanya juga, bukan berarti salah, saya nggak bicara salah benar. Yang salah tetap yang melanggar komitmen, sepakat dulu ya. Tetapi bahwa kemudian pasangannya juga berpartisipasi dalam prosesnya, itu yang perlu dibicarain, itu yang perlu didiskusiin, itu yang perlu dikerjain berdua, PR berdua, bukan cuma satu orang. Berarti ada dari gestur jadi ada rasa memaafkan nggak sih untuk sana sendiri? Terlihat bahwa JJ tanda petik yang saya bilang lega ya, artinya dia sudah berusaha minimal memaafkan. Apakah bisa 100%? Jawabannya tidak akan 100%. Pasti ada trauma di situ, pasti ya. Dan itu apa bisa hilang dalam hitungan hari? Nggak mungkin itu hilang dalam trauma itu hitungan hari, bisa bulan, bisa tahun. Pertanyaannya, sudah siap nggak kemudian ngobrol berdua lebih lanjut? Bukan masalah memaafkan, tetapi ke depannya komitmen apa yang mau dibangun, petualangan apa yang mau dijalanin bareng, diskusi apa yang mau dilakukan secara berkala, kurang lebih kayak gitu. Mas, tapi dia bilang pada saat ini kan dia bilang katanya dia akan menjaga nama baik Shanas, terus dia bilang katanya namanya hubungan itu pasti akan ada pasang surutnya. Itu maksudnya dalam itunya maksudnya gimana sih Mas? Kira-kira. Buat saya kata-kata JJ bagus ya, tetapi itu adalah kata-kata yang dimaksudkan untuk publik. Kita bicara citra ya, kata-kata bahwa saya akan berusaha untuk menjaga istri saya gitu ya. Orang yang saya hormati, dua ibu adalah yang melahirkan saya dan melahirkan anak saya segala macam. Gini deh, potong itu semua ya, kalau itu dipotong semua, kan poin dari pembicaraan mereka berdua adalah Sanas saya maafin ya, Sanas ngomong mau minta maaf, ya minta maaf, selesai. Kan cuma itu sebetulnya. Yang lain-lain kan cuma buih, cuman untuk jaga citra mereka. Udah deh, gini loh, mereka selebritis, mereka public figure, pencitraan adalah bagian dari hidup mereka, gitu aja ya. Kata-kata itu bagus, kata-katanya itu benar dan bagus. Saya garis bawahi ya, benar dan bagus. Tapi kalau ditanya apakah serius, bisa jadi serius, tapi juga nggak harus diucapkan sebetulnya, selain untuk memperindah konferensi itu, kan gitu simpel ya. Kan sebetulnya kalau mau tinggal buka nama saya JJ, ini istri saya Sanas, sehubungan dengan apa yang terjadi sekarang, kami sudah selesai internal, saya maafin istri saya ngomong, terima kasih gitu. Nggak sampai 2 menit sebetulnya, tapi kan perlu belok-belok dulu jadi indah sehingga orang ngelihat bisa berkomentar baik. Wih, pemaaf sekali, wih, dimaafin, beruntung ya punya suami seperti itu. Wah, Sanas semoga menjadi lebih baik ya, sehingga citra mereka baik, endorsement naik lagi. Kan gitu. Mas, tapi Shanas juga menyebut bahwa dia ke bawah. Dia minta maaf gitu ya Mas dalam percakapan itu ya. Apakah kalau dalam analisis itu sendiri apakah permintaan maafnya itu
benar menyesal atau seperti apa sih Mas kalau dalam Gini, permintaan maaf yang bisa dikatakan tulus, berani bertanggung jawab, mengakui dan benar-benar minta maaf, itu syaratnya 3. 1, siapa yang minta maaf? Dalam hal ini Shahnaz saya minta maaf, itu saya ya. Nomor 2, pada siapa minta maaf? Jelas nggak pada siapa? Suaminya? Ya oke. 3, kenapa dia minta maaf? Disebutin nggak? Enggak. Ya, dia minta maaf untuk kesalahan yang terjadi, saya gak bersyukur, malah belok-belok ke sana kemari. Jadi 1 dari 3 syarat permintaan maaf yang tulus nggak disebutkan. Kenapa? Bisa jadi tadi karena citra, kedua kemudian masih merasa nggak enak, gengsi dan sebagainya. Dan tapi kan itu artinya bahwa nggak bisa lepas, nggak bisa ninggalin. Kalau memang benar-benar mau ninggalin sudah di belakang, mau selesai, sebutin dong. Minta maafnya kenapa? Ini enggak. Kira-kira tulus nggak? Oke, mungkin terakhir Mas kesimpulan dari ini. Kesimpulan. Ya. Oke. Buat saya, Shahnaznya sendiri masih ada yang dia tahan. Yaitu buat saya bisa faktor gengsi, bisa faktor bahwa dia itu sebetulnya hanya minta maaf karena saat itu berada dalam kondisi tanda petik terdesak karena ketahuan. Ini kata-katanya Rihanna bagus nih, penyanyi ini. Ya, you only feel sorry because you get caught. Kamu nyesel karena kamu ketahuan, gitu loh. Ya kalau nggak ketahuan akan nggak berhenti pertanyaannya. Ya, tetapi karena ini sudah jalan semua, udah kejadian, saya pribadi akan mendoakan supaya JJ dan Shahnaz lebih baik lagi hubungannya, bisa langgeng ke depannya. Dan sekali lagi bukan cuma Shahnaz nih ya, Shahnaz nggak usah gengsi deh, akuin bahwa memang salah ya salah gitu, berani gitu loh, tanggung jawab ngakuin. Buat JJ-nya, jangan cepat puas atas sebuah pengakuan kesalahan dan permintaan maaf karena nggak berhenti sampai sini. Ini masih panjang nih. Apa mungkin terulang? Semua kemungkinan ada kan. Dan JJ-nya sendiri ingat bahwa JJ punya trauma loh pastinya. Dan kalau ini nggak selesai, itu bisa tereskalasi, bisa naik nih nanti, bisa jadi malah jadi ribut, bisa jadi ini itu dan sebagainya. Ya, hati-hati. Buat saya ini tetap patut ditindaklanjuti oleh kalian berdua, oleh JJ dan Shahnaz, untuk bisa punya rumah tangga yang lebih baik. Tantangannya besar soalnya. Mas, satu lagi Mas, ketika dia minta maaf itu dalam ekspresinya itu JJ ini benar-benar 100% menerima permintaan maaf dari Shahnaz sendiri nggak sih Mas, kalau dari analisis Mas sendiri? JJ terlihat ketika Shahnaz minta maaf, dia ini kok apa namanya, tarikan garis wajahnya nggak ada tarikan marah, nggak ada saya nggak ngeliat itu, malah beberapa garis senyum tuh kelihatan. Jadi buat saya JJ dan Shahnaz sudah menyelesaikan beberapa hal di belakang, kita nggak tahu selesainya di belakang soalnya, di internal mereka sudah ada kesepakatan yang membuat JJ puas dengan hal tersebut. Yang saya garis bawahi, tolong diwaspadai ya J, gitu, karena tetap habis ini ada kesepakatan lagi yang harus dilakukan berkala sepanjang hubungan kalian. Kalau enggak, ini bisa ngaco lagi nih. Bukan selalu kemudian kesana kemari, enggak, bukan itu. Tapi kan enggak harus terjadi perselingkuhan kan, untuk terjadi kemudian keretakan dalam rumah tangga. Oke, aman. Oke, jadi kalau ditanya kenapa permintaan maafnya hanya diajukan pada suaminya, karena dia berkepentingan pada suaminya, gitu loh. Kan hubungannya sentrumnya adalah dia, si Shahnaz dengan suaminya, Shahnaz dengan laki-laki yang di sini, perempuan sebagai istri dari laki-laki yang ada relasi dengan Shahnaz, itu urusan sisi laki-laki sebelah sana, itu satu. Yang kedua, ini berkaitan dengan hukum. Kalau dia sebutin bahwa saya minta maaf ada sebuah, artinya secara tidak langsung ada sebuah pengakuan bersalah. Wah, itu bisa jadi pasal loh secara hukum. Nah, ini harus aman. Jadi biar aman, ya udah selesaiin aja dengan orang terdekat, selesai. Jadi relasinya aman, secara hukum dengan pihak lain itu juga masih aman, nggak ada pengakuan langsung loh. Makanya kata-katanya kan bersayap, nggak secara direct yang disebutkan. Ya, jadi itu aman secara hukum. Dan satu lagi, tetap jaga citra. Ya kalau dibilang itu benar-benar sebuah keluarga gitu ya, relasi, hubungan sekelilingnya juga penuh drama. Ya capek, mungkin capek. Dan mungkin mereka menikmatinya,